Kalam ini, kajian Islam masa kini. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti memiliki berbagai masalah atau cobaan yang terus datang menghampiri. Dalam hal ini, kesabaran perlu ditanamkan dan dilatih untuk menghadapi cobaan tersebut. Selain itu, di ajaran agama Islam kita diajarkan untuk melatih keikhlasan dalam menemui berbagai ujian dan cobaan. Bukan berarti Allah itu benci kepada hambanya, tetapi ujian itu diberikan untuk meningkatkan derajat setiap hambanya. Dan Allah tidak akan memberikan ujian kecuali hamba itu mampu untuk melewatinya. Pengertian ikhlas adalah suatu niat murni dan tulus di mana dalam mengerjakan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dituliskan di kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ini, Syekh Wahab Az-Zuhaili menafsirkan ayat ini, yakni sesungguhnya mereka ahli kitab terpecah belah dan saling berselisih, meskipun mereka baik di dalam Taurat, Injil ataupun Al-Quran yang datang dari sisi Allah. Tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah dan beribadah murni kepadanya, dengan tidak menyekutukannya pada apapun. Yakni orang-orang yang condong kepada agama Islam jauh dari seluruh agama lainnya, melaksanakan sholat dengan cara yang dikehendakinya dan dikerjakan pada waktu-waktunya, memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan penuh kerelaan hati saat telah datang waktunya. Inilah ajaran yang mereka perintahkan untuknya, dan diminta untuk bersatu dan bersepakat tanpa ada perpecahan dan perselisihan. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan kecuali seperti Rasul-Rasul terdahulu diperintahkan. Nabi Muhammad adalah pengikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki kecenderungan pada ketauhidan dan kemurnian atau ikhlas dan ibadah, bukan pada agamisme pada zamannya.
Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, akhlis dinakum yakfikal amalal qalin. Yang memiliki yang mempunyai arti, murnikanlah olehmu dalam beragama, maka akan cukup bagimu amal walaupun hanya sedikit. Ikhlas merupakan roh dari amal perbuatan kita. Karena suatu apapun amal yang kita kerjakan tidak terpondasi dari awal, maka akan sia-sia. Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki keikhlasan dalam hatinya yaitu yang pertama, orang yang ikhlas adalah orang yang menganggap pujian dan celaan seseorang adalah hal yang sama. Yang kedua, orang yang ikhlas adalah orang yang merupakan yang bisa melupakan pekerjaan baiknya kepada orang lain atau tidak mengingat-ingat hal baik yang pernah dia lakukan. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas termasuk juga orang yang lupa bahwa hal baik yang dilakukannya akan memperoleh pahala di akhirat. Karena orang ikhlas dalam beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, bukan karena paksaan atau ingin dipuji seseorang. Sikap tulus ini sangat murni, seperti halnya air putih bening di dalam gelas yang tidak tercampur oleh hal apapun. Tentu bukan hal yang mudah, namun jika seorang mukmin mampu melakukan hal ini, maka termasuk golongan yang dekat dengan pertolongan Allah. Bukan hanya itu, orang yang memiliki hati yang ikhlas atau tulus juga termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memberikan satu tips untuk melatih keikhlasan dalam beribadah yang sudah dijelaskan di suatu kitab, yaitu senantiasa mengucapkan kalimat hauqalah, yaitu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, sebelum melakukan pekerjaan apapun, agar kita ingat bahwa kita tidak melakukan apapun tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan kekuatan dan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas atau ibadah dengan ikhlas. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sedikit tutur kata dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya meminta maaf apabila ada perkataan yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.